Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini. Nama saya Niken. Terima kasih. Kali ini mungkin ibu-ibu ada yang sudah pernah mengenal tanda kutip saya. Saya kadang-kala suka wirawiri di WAG katanya ya. Memang kebetulan saya praktisi kesehatan. Uh, Latar belakang saya tidak ada sedikit pun soal kesehatan. Saya S2 saya juga di Jerman, bagian elektro. Lalu kenapa saya tertarik ke bidang kesehatan? Karena papa saya meninggal muda. Jadi dari situ sebetulnya waktu dari kecil saya memahami bahwa papa saya itu meninggal nggak mendadak. Papa saya meninggal kena penyakit liver, sirosis liver saat itu belum musim, tapi udah terkena itu cancer ya, cancer liver. Ya memang waktu itu sering bertanya-tanya karena masih SMA ya, ini kenapa papa sakit? Nah di situ saya menemukan kalau penyakit papa saya itu bisa dicegah 10 tahun sebelumnya. Nah, di sini tidak mengadop seperti itu, jadi kita tahu udah sakit. Nah, itu lalu sekitar 7 tahun yang lalu saya terkena 2 autoimun diborong sekaligus, lalu juga ada cancer dan alhamdulillah recovery. Nah, di situ saya akhirnya memahami, kebetulan memang saya kemana-mana diantar, itu pernah sempat berobatnya ke Singapura, lalu pada saat masuk pandemi akhirnya saya berusaha meneruskan sendiri, tapi saya ambil seminar dari luar negeri. Akhirnya saya bilang, Kak, gimana kalau orang-orang yang nggak bisa berobat ke Singapura? Di situ itu mulai ketertarikan saya. Kebetulan saya itu pengangguran ya, pensiunan lah, pengangguran pensiunan. Makanya kemana-mana saya ditemani oleh suami. Memang kita kemana-mana berduaan aja akhirnya, karena anak-anak udah dewasa, yang terkecil pun sudah tidak di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau kita akhirnya ya udah. Oke, nah ini saya konsepnya adalah sehat dan awet muda. Sebenarnya kalau yang pernah mendengarkan TikTok untuk awet muda itu nggak perlu loh ke klinik. Saya nggak pernah ke klinik kecantikan loh. Pamer ya, saya 50 tahun nggak ada keriput kok di sininya nggak ada keriput. Kalau yang bisa mau lihat deket juga nggak masalah, bisa dipegang juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalau kita menerapkan ini tuh ada bukan rahasia. Jadi kalau paling nggak kalau kita ke Singapura itu udah mulai yang seperti ini. Cuma di sini belum, itu nanti paling kita sama-sama lihat kenapa ya. Saya lanjut lagi. Oke, dunia medical itu ada dua jenis sekarang ini. Yang pertama adalah yang namanya konvensional medicine, yang berikutnya namanya functional medicine. Di Indonesia tidak salah, tapi kita mengadopnya adalah konvensional medicine. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita sakit kepala datang ke dokter, dokter kasih obat sakit kepala. Kalau kita datang diabetes, kasih obat diabetes. Pokoknya kasih obatnya. Sembuh atau enggak terserah. Pokoknya kasih obat dulu. Benar nggak? Makanya sekarang banyak misalnya kolesterol. Siapa yang sudah minum konsumsi obat kolesterol seumur hidup kan katanya, udah nggak bisa lepas. Tuh, nanti saya jelaskan, itu tidak benar. Lalu ada yang udah konsumsi obat gula, seumur hidup lagi. Itu juga nggak benar. Tetapi konsepnya konsep konvensional. Yang kebetulan sekarang ada yang namanya fungsional. Ini kayak pohon, saya yakin ibu-ibu tuh senang sekali yang namanya berkebun ya. Berkebun ini, kalau kita melihat tanaman kita mulai daunnya rontok, atau daunnya ada putih-putih, ya putih-putih karena jamur dan segala macam, itu kita potong nggak? Daunnya potong, harapannya besok tumbuhnya bagus. Nggak ada lagi tuh putih-putih. Nah, itulah yang namanya konvensional medicine. Kalau fungsional, dia gali itu. Pohonnya digali, diangkat, dilihat akarnya dia rusak nggak. Nah, inilah yang namanya fungsional. Di bawahnya. Jadi kalau kita datang ke dokter, kebetulan kalau misalnya ke Singapura yang terdekat, jangan kaget begitu duduk dokternya tanya, 5 tahun yang lalu kamu kayak gimana? 10 tahun yang lalu kamu kayak gimana? Dia mundur. Dan kita orang Indonesia kan nggak, biasanya rasanya sehat, rasanya ya. Jadi kalau ditanya gitu, au-au. Jadi biasanya dokter-dokter kalau di sana begitu kedatangan pasien orang Indonesia bukan seneng, jengkel. Karena kita suka udah lupa, aduh lupa 5 tahun yang lalu kita gimana ya? Lu pernah periksa nggak? Nggak pernah. Waduh udah selamat deh. Di mata dia tuh kita memang terbelakang banget. Kalau kata orang enak bisa berobat ke Singapura, kata siapa? Kita ini kerjanya dimarahin kalau ke sana. Berat saya terakhir tuh sebulan yang lalu ke Singapura untuk periksa karena 50 dari deket Meno ya.
saya takut Meno ada masalah dengan hormonal saya, bisa jadi kanker payudara, maka saya periksa. Itu dokter tanya sampai 20 tahun yang lalu. 20 tahun berat kamu berapa? Mati berapa ya? Saya lihat teman suami saya dimarahin. Emang galak, mereka nggak ada halus-halusnya. Apalagi kalau tahu di Indonesia. Terus udah gitu dia tanya juga soal 5 tahun yang lalu, terus dia mundur-mundur. Nah itulah adalah functional medicine. Kita akan menggali dan bisa jadi penyakitnya sama, treatmentnya beda, ya. Nah, oke, saya akan persingkat mengenai apa sih bedanya lebih dekat lagi terhadap tubuh kita. Ini functional medicine diperkenalkan tahun 1990. Jadi yang saya jelaskan di sini kebanyakan kalau mau cari sumbernya itu mulai dari tahun 2010-an. Dan di sini memang tadi saya bilang adalah konvensional. Berhenti di 1990. Nah, memang ada yang baru, misalnya waktu dulu kalau konvensional kita ke dokter kulit ada pengobatan namanya laser, ya, di laser, di botok dan segala macam. Konvensional mengatakan nggak perlu, bisa kok dari rumah. Kita bisa lebih tiap hari lebih bagus kulitnya, nggak usah. Kalau kita ke dokter kulit sebulan sekali paling nggak ya. Nah, waktu 1 bulan untuk kulitnya berantakan. Ini yang memang jadi fungsional ini hari ke hari kita melakukan perbaikan. Nggak nunggu dulu sampai 6 bulan lagi kita pas periksa lab. Enggak, tiap hari kita tahunya. Tiap pagi kita tahu. Nanti saya jelaskan tiap pagi dan tiap hari. Ini bedanya, kalau fungsional itu treatnya itu adalah seluruh tubuh dalam penyakit. Kalau datang misalnya saya kemarin mau mengeluhkan soal hormon saya masih masalah nggak sih dok? Yang diperiksa apa? Organ pembuat hormon, yaitu liver. Kalau di sini saya ditanya ke dokter, dok, hormon saya kira-kira gimana ya? Saya kan udah mau usia menopause. Masih mens, tapi gimana ya supaya nanti tidak ada masalah pada saat saya menopause. Ini dikasih terapi hormon, HRT. Kebayangnya bedanya kasih langsung obat dah. Nanti bulan depan datang lagi ya. Gitu. Sedangkan kalau dokter ini, saya datang sering-sering dia jengkel. Kamu nih apa lagi datang? Apa yang nggak ngerti? Benerin deh makan kamu. Kamu bergerak, kamu ini kamu. Makanya bisa lihat saya nggak mau duduk, menjelasnya berdiri terus. Nanti bapak ibu ibu bisa lihat sampai akhir acara saya akan berdiri terus. 3 jam 4 jam berdiri. Itu kalau misalnya udah kayak gitu, dia bilang kamu udah tua banget. Udah 50, nggak ada alasan 50 tuh udah tua. Ya. Nah ini bisa dilihat perbedaannya kalau konvensional, treat disease part of the person. Jadi kayak tadi saya bilang, rambut rontok ya kasih aja tonik. Nggak diperiksa kenapa rambutnya rontok. Pertanyaan selalu kenapa? Itu selalu ya. Lalu berikutnya adalah dia menganggap tubuh itu satu kesatuan. Apa coba satu kesatuan? Kalau perut masalah bisa aja kepalanya pusing. Nah, kalau pusing ya pusing. Sakit perut ya sakit perut. Padahal itu ada hubungannya. Bayangin, kalau dulu waktu kita kecil ujian, belum sampai ujiannya perutnya udah mulus duluan. Itu ada hubungannya, itulah fungsional. Ayo, benar ya Bu ya? Belum sampai ini atau ini, suami-suami mau naik ke jabatan. Belum sampai pulang kita udah mulus aja mikirin. Ya kan? Belum mulus kok sampai mikirin, tapi itu adalah hubungan tubuh kita ini satu kesatuan. Tubuh kita ini bukan mobil. Ya, saya jelasinnya gitu. Mobil tuh gimana? Bannya rusak, ke toko bannya diganti doang. Nah, selama ini kita mengatur tubuh kita satu kesatuan. Ada masalah dengan kulit, ke dokter kulit. Botox dok, botox. Peeling dok, peeling. Kayak gitu. Tidak dilihat kenapa ya? Kok yang situ ada yang awet muda, yang sini awet tua nih, kenapa nih? Nah, itu yang dipelajari. Kayak gitu, ini kita yang paling penting ini adalah nih di bawah menemukan penyebabnya. Find the cause, lalu treat symptom. Symptom doang. Kita kasih obat sakit kepala, nggak diperiksa sakit kepalanya karena perut lagi stres, sakit kepalanya karena mata, sakit kepalanya karena telinga, macam-macam loh. Nah itu yang memang lama. Jadi memang saya punya komunitas dari tahun 2018. Kalau orang diskusi sama saya, itu tanya jawabnya bisa lama. Nggak bisa, cuman ini kan saya sakit kepala kasih apa? Udah, saya nggak mau. Saya tanya, kamu tidurnya semalam gimana?
kemarin makannya apa? Wah panjang. Kalau yang nggak sabar ya udah jangan di sini, ke dokter aja. Tapi kayak tadi ya, perbaiki akarnya, insya Allah batang-batangnya semua jadi bagus. Jadi kayak saya penyakitnya saya nggak kira-kira berbondong-bondong itu namanya penyakit. Dan kalau lihat foto saya pada saat sakit, wow sesuai usia. Wah kelihatan macam-macam sesuai usia. Belum ada sama sekali uban, belum dicat. Ya, kok bisa? Ya bisa. Nah itu karena kita treatmentnya separuh-separuh. Ada uban langsung dicat. Padahal masalahnya di akar loh. Akarnya kenapa? Nah itu yang harusnya diperiksa ya. Satu lagi, nah ini nih, kalau TikTok saya kadang-kala kalau udah nyindir banget di ban. Jadi banyak banget TikTok saya yang di ban. Kalau saya sudah misalnya ngasih tahu soal waktu itu yang terakhir itu di ban adalah saya pamer, saya pakai suplemen super banyak. Ya, suplemen itu musuhan di Indonesia, nggak boleh kita minum suplemen, katanya ginjalnya rusak. Makanya saya pamer, nih saya periksa ginjal dan liver di Singapura, hasilnya kayak orang usia 30 tahun. Ada fungsinya. Padahal suplemen saya segini-segini loh. Pagi, siang, sore itu ada. Dan saya pamer itu di ban, nggak boleh. Kalau mau aslinya nanti saya bisa kirim aslinya, tapi itu di ban, nggak boleh. Nah inilah masalahnya. Kalau di konvensional itu pharmaceutical base, obatan ngobat aja terus kita. Sedangkan kalau di fungsional, lifestyle dan nutrisi. Nutrisi itu tadi suplemen. Kita suka salah, nutrisi itu sayur, buah, no. Suplemen bener-bener yang bener-bener penting. Kita sering bilang, saya udah sering berjemur kok. Terus coba aja cek vitamin D-nya. Kok di bawah 20? Padahal udah berjemur sampai hitam bener. Sampai hitam udah sampai wah keringetan pokoknya vitamin D. Tapi begitu tes di bawah 20. Nah itu karena sebetulnya tubuh kita nggak bisa begitu saja. Perlu makanya orang di sini suka takut-takutin. Kenapa takut-takutin? Ya ada sedikit yang memang kalau suplemen kita bisa beli di mana aja loh. Jadi, maksudnya memang begitu. Kenapa sering di-ban dan dimusuhi di sini? Nah, ini perbedaan utamanya. Jadi kalau misalnya kita ke dokter di Singapura, nggak dikasih obat, dikasihnya suplemen. Banyak banget suplemennya. Terus jangan kita heran, dok, kok sih nggak dikasih obat, marah kita disuruh keluar. Nah menurut mereka ngapain pakai suplemen, kamu bisa sembuh kok. Ngapain pakai obat, kamu pakai suplemen bisa sembuh gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang biasa tadi. Salah satunya banyak banget ya. Jadi functional medicine tuh caranya supaya kita awet muda, caranya supaya ini itu banyak sekali. Tapi salah satu yang mistreatment adalah kolesterol. Siapa yang sudah konsumsi obat kolesterol sekarang? Soalnya saya lihat anak-anak muda usia 35-an begitu kolesterolnya tinggi di atas 200, seneng banget konsumsi obat anti kolesterol. Takut stroke. Saudara saya stroke, ini stroke, ini stroke. Benar nggak sih dari kolesterol? Tahun 2017, Harvard merilis satu dokumen mengatakan bahwa kolesterol itu dibuat oleh tubuh. Ada loh, kolesterol itu dibuat oleh makanan. Kita masuk ke restoran Padang dan takut. Padahal enak. Lihat jeroan, takut. Lihat kikil, takut. Waduh takut semua, pokoknya takut deh, makin takut. Bener nggak sih? Padahal kalau kata Harvard, dari makanan tuh cuma 20%. 80% lagi dari mana nih kolesterol? Saya heran. Di gambar ini, kolesterol itu 80% dibuat oleh liver. 20%-nya dari makanan masuk ke pembuluh darah kita. Jadi yang kolesterolnya tinggi itu livernya bekerja ngebuat kolesterol. Lalu kita memarahin si liver. Liver kamu jangan buat kolesterol. Ada fungsinya loh kolesterol itu. Jangan dianggap remeh. Ayo, siapa yang selama ini menekan nanti bisa lihat, oh pantesan saya menjadi begini. Saya akan menceritakan dulu mengenai kolesterol itu adalah lemak. Oh ya, lemak. Pembuluh darah kita isinya darah. Itu air. Ya kan?
Kita tahu dong kalau kita cuci piring, apalagi kalau yang habis makan lemak-lemak itu susah banget cucinya. Pakai air makin nggak bisa. Ya sama. Kolesterol itu lemak, Allah tahu banget itu lemak nggak bisa lewat pembuluh darah. Ini kan harus lewat pembuluh darah dong. Nah, Tuhan ciptain yang namanya kurir. Namanya Gojek, Grab itu disiapin sama Tuhan. Nah, kita ketakutan. Siapakah Gojeknya? LDL dan HDL. Orang suka bilang, LDL itu kolesterol jahat nih kan. Nanti di belakang akan lihat kolesterol jahat atau enggak. HDL kolesterol baik katanya ya. Padahal gini ceritanya, ini liver ngebuat tadi adalah kolesterol. 20%-nya adalah kolesterol. Masuk ke pembuluh darah dibawa oleh yang namanya LDL. Jadi kalau kolesterol kita 300, wajar nggak LDL kita tinggi? Wajar, justru malah pertanyaan, kolesterol kita 300, LDL-nya cuma 100, 200 lagi kemana? Kan kasihan liver udah buat capek-capek sama kita nggak dipakai. Ya, itu satu pertanyaan. Ini yang makanya banyak sekali digali di luar mengenai kolesterol. Lalu nanti ada sisanya itu namanya kolesterol, dibawa lagi ke liver untuk dibuang. Namanya apa? HDL. Jadi salah besar kalau yang mengatakan LDL, HDL itu ada yang baik, ada yang buruk. Enggak, dua-duanya membantu kita karena pembuluh darah kita isinya cairan. Kita ngelewatin gitu aja. Ya, ini ya, langsung lanjut lagi. Inilah fungsi-fungsi dari kolesterol. Tadi kita udah belajar 80% dibuat di liver. 20% dari makanan. Yang terpenting dari 100% kolesterol ini 25%, gede ya 25%, itu diperlukan oleh otak. Siapa yang minum statin dan lipitor mulai pikun. Pikun itu bukan gejala tua loh. Ayo, karena cek lemari obatnya ada kolesterol, obat anti kolesterol enggak? Oh, pantesan saya mulai pikun. Iya, karena fungsi kolesterol yang di otak kita ditekan. Tahu nggak makanan yang tertinggi kolesterol yang sebetulnya tidak pernah dibahas, tapi benar-benar mencerdaskan? Di manakah? Air susu ibu. Anak-anak disuruh minum ASI. Suruh minum ASI. Kenapa? Kok mungkin berani ngomong gini? Udah pakai logika aja, ibu-ibu pasti pernah dong nyimpen susunya di botol susu. Kalau nyuci kayak apa susahnya? Astaga berminyaknya. Nah ini ketahuan nih kalau ibu-ibu yang punya bedinde itu biasanya nggak pernah pengalaman. Tapi bisa tanya ke ibu-ibu yang nyuci botol sendiri. Susah. Bersih-bersih itu, udah gitu kita masukin ke supaya steril, ya elah masih sisa minyak-minyaknya. Akhirnya sering banget kita beli botol baru. Tapi coba begitu pindah ke formula, inget-inget. Gampang banget cucinya. Ya kan, coba digojok-gojok aja udah bersih. Nah, formula itu perbedaannya dengan ASI cuma satu. Kolesterol nggak ada. Makanya kalau susu formula yang mahal, itu sekarang ditambah yang namanya MCT. Itu lemak super bagus untuk otak anak. Cucu-cucu saya paksa tiap hari harus kasih MCT. Ada bentuk kapsul, itu cucu-cucu saya gunting, saya suruh makan. Biar cerdas. Jadi kalau ada yang bilang kolesterol berbahaya, kok anak kecil malah dikasih? ASI itu benar-benar lemak banget. Lihat, ingat baju kita dulu berminyak-minyak, kena cacasan ASI, nah itu dia. Ya kita lupa, udah dewasa lupa, oh nggak mau lemak. Padahal kasih anak-anak lemak. Dan ingat, begitu anak-anak ganti masuk ke formula, BAB sulit mulai. Tanpa lemak, bukan serat. Emang ASI ada seratnya, anak-anak lancar banget itu namanya BAB. Yang berikutnya lagi, kecerdasan agak berkurang. Yang tadinya dia waktu masih ASI sampai 2 tahun itu cocot ngomong sama ini ngomong bahasa ini dia ngerti itu ngomong bisa begitu. Dikit kok agak lemot ya.
Kan biasanya kita maksa anak-anak supaya pertumbuhannya, tumbuh kembangnya cepat. Karena apa? Masih selama ASI. Sama udah lepas ASI, nggak ada lemak lagi. Kalau saya dulu triknya waktu anak-anak saya masih kecil, saya tambahkan minyak. Kasih minyak. Saya waktu itu memang belum ada MCT, tapi saya kasih minyak ikan. Tapi bukan minyak ikan biasa. Minyak ikannya harus yang tinggi DHA. Jadi khusus DHA saya waktu itu kasih. Yang udah mulai pikun, lihat lagi dosis kolesterolnya. Masih takut? Nggak apa-apa. Nanti saya kasih lihat punya saya berapa kolesterolnya, biar nggak takut ya. Nah, ini gunanya kolesterol apa? Membuat sel membran, membuat vitamin D, membuat hormon, membuat bile acid, dan masih banyak lagi. Yang saya akan fokuskan di sel membran, karena saya lagi membahasnya soal awet muda. Awet muda itu sebenarnya suatu proses. Kenapa? Kita tahu sel kita itu ada yang namanya anak sel, namanya stem cell. Stem cell, sel mati, muter lagi harus punya stem cell. Sel mati terus gitu. Kalau terus muter gini harusnya orangnya awet muda terus. Ya enggak? Kayak anak muda kan terus muter. Sayangnya makin tua tuh makin melambat proses itu. Kenapa melambat? Karena si sel ini dindingnya jelek. Karena sel dindingnya jelek, jadi akhirnya dia nggak bisa mengalami proses yang muter begitu. Dinding sel namanya sel membran. Jaketnya ya, jaket pelindung sel itu namanya sel membran. Siapa yang buat? Nah, ini saya akan di bawah sini. Rendah kolesterol disambungkan dengan Alzheimer, stroke. Stroke malah karena rendah kolesterol. Ayo, depresi, bagi yang kadang-kala melo, ibu-ibu ini suka takut kolesterol soalnya. Begitu udah usia 35, saya lihat sekarang lagi trennya, nggak mau itu lemak. Itu santan. Saya makanannya, sama bapak-bapak masih sama. Restoran Padang, masih makan kambing. Mas saya pun 77 tahun, kalau pernah lihat videonya di TikTok saya, masih nyetir kemana-mana. Yang berikutnya lagi adalah bunuh diri. Jadi MCT itu makanya kenapa saya tekankan penting banget. MCT itu adalah lemak kelapa tapi bukan VCO. Kalau VCO itu masih panjang, MCT itu udah sangat pendek. Oke, ini tadi sebetulnya saya udah bahas. Ini ada salah satu lagi jurnal dari neurologi.com.org. Kadar kolesterol yang tinggi di usia lanjut berhubungan dengan penurunan risiko demensia. Demensia itu pikun-pikun. Aduh, kunci saya tadi di mana ya? Aduh, lagi ngomong, ada nggak yang ngomongnya kayak saya? Panjang terus, tapi tiba-tiba lupa. Aduh, ngomong apa ya tadi? Ngomong apa ya? Otak karbo kalau saya suka nyebutnya. Ya kan, suka begitu ya. Lagi sholat, ini tadi udah keberapa? Ya, ulang lagi. Itu salah satu ciri. Jangan dianggap itu hal sepele. Itu udah ciri-ciri kita mau deketin demensia loh. Atau manggil anak udah mulai ketukar-tukar. Yang anaknya banyak, manggil anak tukar-tukar. Atau udah mulai lupa ulang tahunnya anak masing-masing. Tahunnya lupa. Atau tiap hari. Ibu-ibu, hari ini kita mau bapak-bapak Jumatan, kita ini, Bu, baru hari Kamis, Bu, hari Kamis. Naruh handphone di mana? Iya. Perhatiin, ibu takut kolesterol kan ya? Ini semua hanya gara-gara kita menghilangkan vitamin 25% di otak kita. Ini yang tadi saya bahas. Kok saya kulitnya kayak begini? Karena kulit keriput itu adalah kekurangan kolesterol. Ini bisa dilihat di sini. Ini selalu saya kasihkan jurnal-jurnal bahasa Inggris, karena kalau jurnal bahasa Indonesia di-ban di Indonesia. Nggak ada. Jadi memang harus bahasa Inggris, mau nggak mau. Nah, ini bisa dilihat di sini, kolesterol itu membantu skin barrier recovery. Jadi kalau skinnya rusak, atau misalnya ada bopeng-bopeng, itu bukan karena kolagen betul, tapi sebetulnya karena kolesterolnya juga. Kenapa waktu anak-anak muda umur usia 17 tahun, kemana-mana tanpa bedak? Orang tebal. Enggak. Sekarang kayaknya, nggak enak deh kalau nggak pakai bedak. Padahal dulu kita SMA santai aja kan, nggak pakai bedak kemana-mana ya. Nah, lalu ini bisa di sini juga satu lagi,
Kolesterol itu esensial, penting banget untuk in epidermis, lapisan kulit. Di mana dia terdiri dari 25% sebagai lapisan kulit. Jadi kan kulit kita ini ada bagian namanya lipid. Lipid itu terbuat dari apa? Lipid itu adalah lemak. Lemak itu kolesterol. Terus pegang-pegang, Bu. Nah, lalu gara-gara kolesterol mulai, obat anti kolesterol mulai dia masih muda, akhirnya mulai banyak yang hormonnya berantakan. Karena banyak banget yang konsultasi ke saya usia 4 bulan sudah udah mensnya berantakan. Udah ada yang kadang nggak setiap bulan tapi 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ini alasannya. Ini mungkin kurang jelas, saya besarkan sebentar. Ini adalah hormon-hormon tubuh kita. Untuk wanita, ini yang penting adalah progesteron dan juga estradiol, ini adalah estrogen. Untuk seksual itu adalah testosteron, bukan pria aja ini. Tapi untuk libido supaya tetap tinggi itu testosteron harus tinggi. Siapa yang buat ini semua? Kecilin lagi ya, saya geser ya. Kenalkan. Tadi sebelumnya saya udah kasih tahu kolesterol itu pembuat hormon. Mungkin ibu-ibu masih belum menyadari pentingnya apa. Padahal segitu banyak hormon dalam tubuh kita, buat itu jadi berlaku untuk bapak-bapak juga, karena hormon bapak-bapak ada di sini, testosteron. Demikiannya kadang-kala suka bapak-bapak udah mulai kayaknya kok nggak selera ya habis minum obat kolesterol. Gitu seleranya. Dan sekali kita kena obat kolesterol lalu berhenti, itu dampaknya ke tubuh kita 1 tahun lebih. Jadi jangan berharap, kata Niken, supaya greng gitu, kita stop obat anti kolesterolnya. Nggak bisa besok, Bu, nggak, tahun depan. Oke, jadi bisa didengerin semuanya, bisa dilihat di sini kalau kolesterol itu berbahaya. Katanya, padahal sebenarnya dialah si pembuat hormon. Jadi coba kita perhatikan anak-anak kita kalau yang udah mulai konsumsi, itu dibuat sama tubuh kita di liver. Allah nyiptain di liver kita itu ada fungsinya. Oke. Lalu tadi Niken sebut obat anti kolesterol. Obat anti kolesterol itu levelnya statin, simvastatin, apastatin, pokoknya belakangnya statin, atau lipitor, atau crestor. Itu sama semua. Dampaknya dapat mempengaruhi masalah pada liver. Jadi kadang-kala ibu-ibu punya fatty liver, jadi fatty liver, perutnya endut, walaupun kurus perutnya endut, langsung pegang Bu. Ya itu kadang-kala gara-gara kita pakai statin, gula darah naik. Jadi rasanya kalau kita diabetes ya udah nggak makan nasi, udah nggak makan ini itu, udah kayaknya sengsara banget hidupnya. Kok gulanya masih aja tinggi. Masih pakai statin. Di luar negeri ini sudah digencarkan. Lalu sendi-sendi sakit, siapa yang bangun tidur? Ini nggak bisa gerak. Aku baru nanti jam 8-an baru bisa gerak. Atau ininya sakit. Atau telapak kaki yang lantarnya, yang kosongnya ini, napak sakit. Lemonin. Ini udah tadi dibahas, impair memory, pikun, ya. Lalu cepet capek. Tadi saya ajak, yuk coba berdiri sepanjang lama saya. Capek. Yo. Ya ini salah satunya. Sakit kepala. Ya iya, kepalanya otaknya nggak ada energi. Jadi otomatis nggak ada kolesterolnya, sakit kepala. Lalu ini adalah rhabdo, ini adalah jantungnya kita kebegupnya nggak bagus. Ini ada buku-buku lagi yang bisa dicari. How statin drug really lower cholesterol. Tapi membunuh setiap sel dalam tubuh. Jadi biasanya itu saya suka periksa liver, periksa ginjal. Nggak bisa ginjalnya kayak saya, usia 50, ginjalnya 30 tahun. Itu ginjal saya. Nah ya itu, saya memang penyuka lemak. Ini juga tadi lipitor adalah pencuri memori. Ini buku ini semua dipublish, tapi memang di Indonesia tidak disebarkan ya, nggak boleh. Ini biasanya kalau kita ke Kinokuniya masih ada, tapi di sini udah susah. Oke, gimana sih kolesterolnya nih Ken?
Tahun 2022, kolesterol saya 305. Sampai sekarang stroke, masih bisa lancar ngomong, masih bisa dari tadi wirawiri, jalan cepet gitu. Oh, ini udah 1,5 tahun yang lalu. Lalu cek lagi 321. Lalu cek lagi 27 Mei 299. Ibu-ibu langsung ketakutan kalau lihat ini. Lalu kemarin terakhir bulan lalu saya cek di Singapura, memang levelnya beda, tapi tetap saja kolesterol saya 242. Dikasih obat sama dokternya, enggak, suruh pulang, sehat. Sehat banget sana di Singapura. Tapi itu dia, makanya pertanyaan saya, masa kita harus kaya raya dulu untuk berobat bolak-balik ke luar negeri? Nggak mungkin kan? Makanya saya suka ngadain edukasi di TikTok, edukasi seperti ini, supaya memahami. Restor, Lipitor, dan segala macam itu obat-obatan yang harus konsumsi tiap bulan. Akibatnya apa? Ini makin, dokternya yang keluar negeri, Bu. Pak, dokternya yang jalan-jalan keluar negeri, dia kan dapat bonus dari detailer, jalan obat. Kalau ibu bapak perbaikin pola hidup, pola makan, nggak perlu deh begini ya. Kolesterol itu teman. Nah, ini penelitian yang sangat terbaru oleh Dr. David Minkoff. Dia itu dokter jantung di Amerika, mengatakan bahwa ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, yang punya LDL tinggi hidupnya lebih lama. Yang alhamdulillah dulu, ibu minum statin belum? Kalau ibu minum statin ya sama aja. Statin obat anti kolesterol. Kalau minum obat anti kolesterol itu sama saja mempercepat tadi yang dijelaskan karena ibu telat, pikun, awet tua, dan segala macam itu ada di situ, Bu. Jadi ini LDL yang normal. Ini dokternya masih ada. Dia salah satu yang di Harvard itu salah satu yang menekankan bahwa kolesterol itu nggak penting. Nah, saya mau menceritakan sedikit, ada satu treatment yang sangat bagus yang menang Nobel, itu namanya autophagy. Saya nggak bahas di sini karena kebetulan saya bahasnya lagi soal kolesterol. Autophagy itu juga untuk buat awet muda, untuk buat anti cancer. Tapi ada prosedurnya, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, salah satu caranya autophagy itu adalah tidak makan berhari-hari. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu saya belum makan. Nanti makan baru habis ini. Saya mau ngajak jalan-jalan suami saya mau makan. Nanti 4 hari saya nggak makan. Hidup. Nggak makan apa-apa, nggak makan. Minum doang, makanya saya mau minum. Nggak minum, itu makanan. Susu itu bahaya banget loh, susu itu ada gulanya. Walaupun susu tawar ya, susu itu kan laktosa. Laktosa itu gula. Makanya kenapa gula saya kok nggak turun-turun, tensi saya kok nggak turun-turun. Ini minum susu sih. Jadi memang itu diperbaiki. Nah, saya 4 hari nggak makan, full suplemen. Ini karena saya mau makan siang di luar, pamer ya. Ini kotak suplemen saya segede gini nih, untuk siang doang. Pagi tidak makan. Pagi juga kayak gini nih. Kata siapa suplemen tuh harus perut isi? Enggak. Saya benar-benar tidak makan dan itu namanya autophagy, menang Nobel. Ya, itu yang cara saya menyembuhkan diri saya sendiri. Saya pernah sampai 21 hari. Autophagy ini, terus tubuh kita dapat energinya dari mana? Kok bisa sih Niken masih berdiri selama itu? Masih dapat energi? Kok gak kurus? Kok masih bisa jelasin pelan-pelan? Lemas? Ya enggak? Masih bisa ngomong, masih bisa cacit-cacit. Kenapa? Sumber energi tubuh kita dari lemak. Ada saat saya pernah, waktu itu saya mau rencana puasa panjang 10 hari. Hari ke-6 saya diantar suami saya ke Prodia untuk cek kolesterolnya. Kalau benar kolesterol dari makanan, kolesterol saya harusnya turun. Kalau saya lagi puasa di hari ke-6. 321 saja. Apa? Justru puasa itu ninggiin kolesterol. Kalau ada bapak ibu yang datang ke saya, kasih lihat kolesterolnya rendah, dan dia tidak minum obat anti kolesterol, pertanyaan saya gampang. Bapak ibu nggak pernah puasa?
Puasa itu meninggikan kolesterol. Jadi mau terus-terusan kita minum obat anti kolesterol, negara kita ini negara puasa. Senin, Kamis, puasa Daud, Bapak mau naik jabatan puasa, anak mau ujian puasa. Gimana kolesterol? Ya naik-naik ke puncak gunung terus. Pada saat kita puasa, energinya itu dari kolesterol. Ya, kolesterol itu di 255% di otak, makanya kenapa otak saya cerdas. Tapi memang saya rasakan kalau saya lagi pengen menciptakan sesuatu, itu saya pasti nanti keluar sesuatu. Saya suka buat produk ya. Pasti nanti keluar produk baru ini, ide baru ini. Saya baru-baru ini merilis buku untuk anak-anak. Diterbitkan oleh Gramedia. Usia 50 tahun loh nerbitin buku. Kayak J.K. Rowling gitu kan, keren ya. Nah, itu kenapa? Otaknya masih bisa begitu. Ya itu, justru karena saya lagi tidak makan. Tubuh saya energinya cukup dipakai di otak semua. Itu sih bisa berdiri kok Bu, tenang. Tadi pagi saya masih tetap RPM. Kita bahas yang katanya berhubungan dengan kolesterol, yaitu stroke. Kok bisa sinikan 300, 320, nggak stroke-stroke? Saya kasih lihat kan, dua hasil cek labnya saya yang luar biasa. Tanda-tanda miring gitu. Stroke itu bukan dari kolesterol. Stroke itu adalah penyumbatan yang disebabkan oleh, ini ada tulisannya, inflamasi. Inflamasi itu sebetulnya sahabat tubuh kita. Tapi kita nggak tahu, nggak berasa, nggak kayak alergi. Kalau alergi kita makan telur, alergi itu gatal-gatal. Ini nggak. Inflamasi itu adalah sebetulnya penjaga tubuh kita. Pada saat tubuh kita kemasukan patogen atau racun, akan muncul yang namanya inflamasi. Dia yang mengusir. Contohnya kalau kita jatuh, ya di nggak lama kemudian keluar memar, lalu udah gitu bengkak, lalu udah gitu ada putih-putih, lalu udah gitu kempes, lalu sembuh. Nah, proses bengkak, memar, putih itu adalah proses inflamasi. Dia penjaga tubuh kita. Sayangnya itu bisa didapat dari makanan. Makanan itu pencetus inflamasi nomor satu. Nah, kalau terus-terusan, usus kita terus-terusan kita paksa untuk makan makanan inflamasi, dia juga kerja keras, keluar terus yang namanya zat inflamasinya. Tapi akibatnya apa? Kan seperti ini. Inilah yang menyebabkan stroke, bukan kolesterol. Lalu yang berikutnya lagi tadi saya cerita HDL, LDL. HDL, LDL itu akan mampet jalannya kalau gula kita tinggi. Nah, di Indonesia periksa gula itu adalah gula darah sesaat dan gula darah puasa. Benar atau enggak? Sama. Yang wajib dicek namanya HbA1c. HbA1c itu harus di bawah 5,7. Balik lagi. Nih, saya kolesterol 305, HbA1c saya 4,9. Bagus banget. Angkanya tidak terjadi yang namanya stroke. Nah, bagi ibu-ibu yang pengen tetap awet muda, tetap otaknya masih bagus segala macam, perbaikinya kolesterol itu gulanya. Betul sekali Bu. Di sini yang diperbaiki apanya? Kolesterol ya Bapak Ibu nggak disuruh periksa namanya HbA1c. Kalau duduk di Singapura itu baru ngisi form aja. Saya bukan apa-apa Singapura ya, saya cuma ngasih contoh segitu dekatnya itu negara, tapi beda banget treatmentnya. Kalau kita duduk di sini yang diisi adalah golongan darah. Kalau di sana begitu duduk yang diisi HbA1c kamu berapa? Nah, dia tahu tuh kalau dari Indonesia nanu-nanu dia. Au. Ya. Jadi kalau nanti mau cek, ceklah yang namanya HbA1c, nggak mahal dan nggak harus puasa. Kenapa? HbA1c itu adalah gula darah 3 bulan terakhir. Dan di lab kita dikatakan di atas 6,3 baru diabetes. Padahal harusnya 5,7. 5,7. 5,3 masih nggak apa-apa Bu, masih aman. Jadi Ibu kolesterol boleh dibagusin. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak plak-plak seperti ini, itu adalah yang dicek CAC score, bukan cek kolesterol.
CAC score itu kita masuk ke mesin, nanti diperiksa seluruh tubuh kita berapa banyak penyumbatan-penyumbatan, namanya CAC score. Dan kita tahu berapa nilai CAC skornya. Saya kolesterol 300, CAC skornya 0. Artinya tidak ada penyumbatan sama sekali. Nah ini buku-buku yang saya dari itu bukan karena saya pintar, tapi ini buku-buku hasil resource-nya. Yang pertama adalah dari Ken Berry, judulnya Lies My Doctor Told Me, jadi kebohongannya dokter-dokter sebutkan. Ini yang ngarang juga dokter, dia MD juga. Tapi sekarang karena orang udah mulai ke functional medicine, jadi akhirnya tercerahkan. Nah, sama negara-negara itu juga nggak mau ngurusin orang tua yang sakit. Makanya dari muda mereka persiapan supaya orang tuanya kayak mama saya tuh segar bugar. Jadi itu makanya kalau kita lihat ke negara-negara seperti itu, mereka masih keluar negeri kemana-mana sendirian. Kita harus dikelilingi anak cucu punggawa-punggawa sekalian. Oh katanya. Nah ini kenapa di negara-negara itu memang lagi digalakkan untuk perbaiki dari akarnya. Bapak, ibu-ibu di sini belum telat. Saya lihat masih yang banyaknya masih jauh di bawah saya usianya. Masih sangat bisa diperbaiki. Kalau yang udah seumuran saya, cucu-cucunya kayak saya. Ini functional medicine, sedikit banget kolesterol itu. Masih banyak ilmu lagi seperti yang tadi saya bilang, nggak perlu ke klinik kecantikan. Bisa kok kulit dari keriput menjadi tanpa keriput dari rumah saja, itu bisa banget. Nggak perlu di botox, nggak perlu di ini, nggak boleh di itu. Ya semuanya bisa. Jadi ini paling yuk kita update ilmu kita. Nah saya punya komunitas, bagi yang mau bergabung, ini gratis ya, benar-benar gratis. Mau gabung bisa WA dulu ke sini, nanti dikasih linknya, karena kayaknya linknya ditutup nggak bisa masuk. Ini waktu itu saya untuk presentasi masih 9.700 member, sekarang udah 11.000 something member. Jadi silakan kalau mau gabung, mau tanya-tanya, mau nanti bisa ketemu saya di situ untuk diskusi dan segala macam, gratis kok. Ini hanya karena mengisi masa tua saya. Ya, sampai di sini sudah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan.